Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena begitu besar kasih-Nya kepada kita semua, sehingga kita boleh berkumpul dan beribadah kembali di tempat ini secara hybrid, dan juga live streaming melalui kanal YouTube GKI Sarwa Indah. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah hybrid dan juga live streaming melalui kanal YouTube GKI Sarwa Indah, kami mengucapkan selamat datang, selamat bergabung dalam persekutuan di GKI Sarwa Indah. Pokok-pokok warta untuk hari ini adalah sebagai berikut. Kebaktian umum hybrid Minggu Bulan Kepemimpinan Jemaat dan Perjamuan Kudus Sedunia pada pagi hari ini dilayani oleh Pendeta Agus Wijaya, Pendeta Konsulen GKI Sarwa Indah. Kebaktian remaja onsite diadakan pada hari ini, Minggu 2 Oktober 2022, pukul 8 WIB. Pelayan Firman Penetua Wahyu Kristianti, Majelis Pendamping Penetua Trisurya Maharani Pasaribu, tempat ruang ibadah remaja Sekolah Nusa Indah. Mohon perhatian jemaat. Rapat PMJ khusus akan diadakan pada hari ini pukul 11 WIB, tempat sekretariat. Mohon perhatian dan dukungan doa jemaat. Komisi Diakonia Pembagian Dana Gota akan diadakan pada hari Selasa 4 Oktober 2022 pukul 13 WIB hingga selesai, tempat sekretariat. Mohon perhatian jemaat. Kelas katekisasi melalui Zoom akan diadakan pada hari Rabu 5 Oktober 2022, waktu pukul 18.30 hingga 19 WIB, dilayani oleh Penetua Emmanuel Marina, Majelis Pendamping Penetua Putu Ayu Wulandari, tempat Zoom virtual meeting.
Mohon perhatian peserta kelas katekisasi. Komisi Persekutuan dan Peribadatan PA Online akan diadakan pada hari Kamis 6 Oktober 2022, waktu pukul 19.30 WIB. Tema senantiasa bersyukur sebagai gaya hidup. Pelayan Firman Bapak Sahala Lumban Raja, Majelis Pendamping Penetua Trisurya Maharani Pasaribu, MC Ibu Lili Friska Nopayanti Siregar. Tempat Zoom virtual meeting. Mohon perhatian dan partisipasi jemaat. Pembinaan Komisi Perlawatan akan diadakan pada hari Jumat 7 Oktober 2022 pukul 13 WIB hingga selesai. Pembicara Ibu Kesia Malista, PIC Ibu Desi Lumban Raja. Mohon perhatian jemaat. Komisi Seni Musik Gerejawi Klasis Jakarta II akan mengadakan kegiatan workshop pemusik dan penyusun liturgi GKI Klasis Jakarta II yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 8 Oktober 2022 pukul 9 hingga pukul 13 WIB, tempat GKI Serpong. Utusan dari GKI Sarua Indah adalah Bapak Amir Tambunan dan Ibu Petra Hutagalung. Mohon perhatian jemaat. Persekutuan doa pagi akan diadakan pada hari Sabtu 8 Oktober 2022, waktu pukul 6 pagi. Pelayan Firman Penetua Edwin Tambunan, Majelis Pendamping Penetua Benyamin Ganatangke, tempat Zoom virtual meeting. Mohon perhatian jemaat. Aksi Natal 2022, PO Bakpao. Jemaat dapat memesan bakpao untuk aksi Natal 25.000 per 3 pieces. Bakpao diambil di Sekretariat Gereja pada hari Minggu 9 Oktober 2022. Yang berminat dapat menghubungi panitia semester 2 melalui WA Ibu Petra, Ibu Handini, Ibu Nopa, dan Ibu Lam Tiurma. Mohon perhatian jemaat. Demikian pokok-pokok warta untuk hari ini. Untuk lebih lengkapnya, jemaat dapat membaca di warta jemaat dalam bentuk file PDF. Segenap majelis jemaat mengucapkan selamat beribadah, Tuhan memberkati. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, dalam waktu sebulan ini kita akan menghayati arti kepemimpinan dalam upaya pemulihan, restorasi kehidupan bersama. Marilah kita arahkan hati kepada Tuhan yang berkuasa untuk memberikan pemulihan bagi komunitas kita. Biarlah segala puji sembah mengalir dari hati yang riang bersyukur. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 1 bait 1 hingga 2, Haleluya pujilah. Maha Esa
Saudaraku, marilah kita mendasari ibadah ini dalam satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang dengan kasih setianya tidak pernah meninggalkan segala ciptaannya. Kiranya damai dan kasih karunia dari Allah Bapa dalam persekutuan Anak dan Roh Kudus beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Silakan duduk. Bulan ini kita hayati sebagai bulan kepemimpinan jemaat. Tema bulan kepemimpinan tahun ini adalah gereja yang merestorasi. Kita sungguh menyadari bahwa waktu ini adalah waktu di mana banyak orang berjuang bangkit kembali, memulihkan diri, kehidupan bersama karena pandemi yang telah mengubah kehidupan umat manusia. Biarlah di tengah situasi ini, arus kehidupan tidak menyeretkan kita menjauh dari Tuhan, membuat kita kehilangan arah kehidupan. Sebaliknya, kita tetap memiliki pengharapan pada Tuhan. Karena itu, baiklah kita senantiasa meminta pimpinan Tuhan. Mari kita datang bertelut kepada Tuhan, memohon pengampunan karena telah kehilangan arah dan pengharapan. Mari kita memohon agar Tuhan memulihkan dan menguatkan iman kita. Jemaat, kami undang berdoa pribadi terlebih dahulu dan saya akan menutupnya di dalam doa pengakuan dosa.
Bapa kami yang Maha Kudus, pagi hari ini kami datang kepadamu. Kami sujud kepadamu ya Bapa. Kami ingin meminta ampun kepadamu akan segala dosa-dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat di keseharian kami. Kami juga memohon ampun atas perbuatan-perbuatan kami yang terus-menerus menyakiti hati Bapa. Kami mengaku tidak hidup menurut contoh dan teladan Yesus. Kami mengaku kurang mensyukuri penderitaan dan pengorbanannya menebus dan membebaskan kami dari dosa maut. Kami tidak melakukan kasih dan kebenaran yang telah diajarkannya kepada kami. Kasihanilah dan ampunilah umat-Mu ya Allah. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, Engkau penuh rahmat dan belas kasihan. Kasih-Mu tidak berkesudahan dan kesetiaan-Mu kekal. Sebab itu ya Allah, kami memberanikan diri datang kepadamu, mengaku segala dosa dan kesalahan, serta memohon pengampunan-Mu. Bangkitkanlah kami kembali ya Tuhan, oleh kasih dan pengampunan-Mu. Hindarkanlah kami dengan kekuatan salib-Mu dari segala godaan, dari malapetaka, penyakit, bahkan dari maut yang membinasakan. Kembangkanlah di dalam diri kami cinta kepadamu, agar selalu meluhurkan nama-Mu dengan setia. Berilah kami pengampunan dosa dan damai sejahtera ya Bapa. Bebaskanlah kami dari dosa-dosa dan baharuilah hidup kami dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Kami undang bangkit berdiri. Karena belas kasih-Nya yang tidak terbatas, Ia berkenan menerima ungkapan penyesalan dan pertobatan yang dinyatakan secara tulus oleh setiap manusia. Maka Yang Maha Kasih mengerjakan pengampunan lewat karya-Nya, sekaligus menuntun orang yang sudah diampuni masuk dalam hidup baru sebagai ungkapan syukur. Berita anugerah diambil dari Roma 6 ayat 6 hingga 8 yang tertulis demikian. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa, sebab siapa yang telah mati,
ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita akan bersama menaikkan doa, kita berdoa. Kami ingin mendengar Engkau bersabda kepada kami ya Tuhan di minggu ini, minggu pertama bulan Oktober, sekaligus di dalam bulan, mengawali bulan kepemimpinan, Tuhan yang berfirman kepada kami, sebagaimana mestinya kami berlaku sebagai seorang pemimpin dalam kehidupan kami masing-masing. Bimbing dan bimbing kami sekalian, supaya kami boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan baik, dan firman itu menjadi bagian yang akan terus kami lakukan dalam hidup kami hari lepas hari. Kami serahkan diri kami semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus, kami berdoa dan memohon. Amin. Saudara, bacaan kita pada hari ini diambil kitab Nehemia 1, ayat 1 sama dengan ayatnya yang ke-11. Kitab Nehemia 1 ayat 1 sampai ayat 11, sebuah perikop yang berjudul doa Nehemia bagi orang Israel. Nehemia 1 ayat 1 sampai 11, demikian firman Tuhan. Riwayat Nehemia bin Hakalia pada bulan Kislev tahun ke-20 ketika aku ada di Puri Susan. Datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela.
tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan ke hadiratmu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hambamu itu, dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa hambamu itu. Ingatlah dan akan firman yang kau pesan kepada Musa hambamu itu, yakni bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telingamu kepada doa hambamu ini dan kepada doa hamba-hambamu yang rela takut akan namamu, dan biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku ini juru minuman raja. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Berbahagia setiap kita mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Saudaraku jemaat yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita memasuki bulan kepemimpinan, dan di dalam bulan kepemimpinan kita ingin belajar bagaimana kita sebagai seorang pemimpin dalam kehidupan kita. Namun kalau kita perhatikan di berita-berita yang ada dalam beberapa minggu ini, kita disodori dengan berita tentang banyaknya pemimpin atau adanya pemimpin yang tak mau bertanggung jawab dengan sangkaan korupsi yang dilakukannya. Bahkan ia menjadikan rakyat sebagai bempernya untuk supaya ia tidak diperiksa oleh KPK. Bapak Ibu tahu orangnya. Kita juga tahu seorang pemimpin yang biasanya merasa prihatin katanya. Dan kemudian mengeluh tentang ini dan itu senantiasa dalam hidupnya. Pemimpin yang juga bisanya hanya mengkritik tanpa menyatakan data-data, tanpa ada data-data yang kemudian disajikan, lalu kemudian ada berbagai macam kritik yang disampaikan. Pemimpin yang mengklaim bahwa kerjaan orang lain dalam kehidupannya. Saudaraku yang terkasih Tuhan, apakah seperti itu seorang pemimpin? Benarkah seorang pemimpin bisa bicara dengan apa saja sekehendak hatinya, melakukan apa saja sekehendak hatinya? Lalu kemudian kita harus bertanya, pemimpin seperti apakah yang merupakan seorang pemimpin yang dikatakan yang Kristiani dalam kehidupan kita? Bacaan kita hari ini berbicara tentang Nehemia, seorang juru minuman Raja Persia bernama Artasastra. Sebagai juru minuman, ia adalah merupakan orang kepercayaan raja. Ia seorang Ibrani, dan dikatakan bahwa ia adalah merupakan orang pertama yang akan mencicipi minuman yang akan diminum oleh raja. Dan jika beracun, matilah ia.
Oleh karena itu raja sangat percaya kepadanya dalam kehidupan ini. Dan kalau kita nanti baca dalam kitab Nehemia berikutnya, maka kita bisa melihat, menyaksikan bagaimana Nehemia akan diperintahkan oleh raja untuk kemudian membawa sekelompok orang, sekelompok umat untuk kembali ke Yerusalem dan membangun kembali tembok Yerusalem yang sudah runtuh. Saudara, Nehemia pasal 1 ayat 1 sampai 11 adalah merupakan percakapan antara Nehemia dan Hanani dan orang-orang Yehuda yang terleput dari pembuangan ke Babel dan tinggal di Yerusalem. Hanani dan rekan-rekannya bercerita tentang penderitaan orang-orang Yerusalem dan bagaimana hancurnya tembok yang sudah demikian lulantak, bagaimana juga gerbang yang sudah terbakar habis. Tanpa tembok, tanpa gerbang, maka demikian mudah musuh akan menyerang orang-orang yang tinggal di reruntuhan Yerusalem. Dalam situasi seperti inilah Nehemia berada. Ia menikmati kemewahan, ia hidup yang baik di istana raja, sementara saudara-saudara yang menderita di Yerusalem dan dalam ancaman tanpa perlindungan. Saudara mendengar hal itu, kemudian kita menyaksikan dalam bacaan kita bagaimana Nehemia menangis dan berkabung selama beberapa hari, bahkan berpuasa meratapi keadaan saudara-saudara di Yerusalem yang hancur itu. Pertanyaannya adalah, apakah kemudian Nehemia hanya berhenti sampai kepada menangis, meratap, dan berpuasa? Kalau kita menyaksikan dalam bacaan yang berikutnya, maka Nehemia dikatakan bahwa Nehemia adalah merupakan orang yang sangat peduli kepada orang-orang di reruntuhan Yerusalem. Mendengar penderitaan mereka, Nehemia berdoa kepada Tuhan. Doa Nehemia kemudian mencerminkan siapakah dia. Saudara, dalam doanya Nehemia menceritakan atau boleh mengungkapkan 3 hal. Yang pertama yaitu bahwa memohon pertolongan kepada Tuhan. Saudaraku, Nehemia sadar tidak ada tempat lain untuk memohon pertolongan selain daripada Tuhan saja. Dia tahu Tuhan adalah merupakan Allah yang setia, yang memberikan belas kasihan kepada umat milik kepunyaannya, yang mau bersandar dan berharap kepada Tuhan. Kepada Tuhanlah Nehemia memohon pertolongan untuk bangsa, untuk bangsanya. Ini mencirikan pemimpin yang pertama, pemimpin yang mau bergantung hanya kepada Tuhan. Yang kedua, yaitu pengakuan dosa. Dalam kesadaran bahwa bangsa Israel, kerajaan Israel dan Yehuda hancur, bait Allah dan Yerusalem yang runtuh, tembok Yerusalem yang runtuh, dan mereka yang tercerai-berai dibuang oleh Tuhan di Babel, dan mereka yang menderita di kota Yerusalem. Itu semua karena dosa dan kesalahan sebagai sebuah bangsa. Itu semua karena ketidaksetiaan umat. Karena itu Nehemia mengakui dosa dan bangsanya yang mengakibatkan semua kekacauan itu terjadi. Gambar yang ada di dalam slide itu menunjukkan doa seorang pemungut cukai dibandingkan dengan seorang imam. Imam yang berdoa mengatakan, Tuhan terima kasih, aku bersyukur karena aku tidak seperti ini, seperti itu, dan tidak seperti pemungut cukai itu. Tapi pemungut cukai mengatakan bahwa Tuhan ampunilah aku orang berdosa. Doa Nehemia adalah doa seperti pemungut cukai yang mengatakan bahwa aku melakukan kesalahan dan dosa, karena itu ampunilah aku. Seorang pemimpin adalah seorang yang mau mengaku salah dan dosanya, meminta maaf jikalau ia melakukan suatu kesalahan. Yang ketiga, memohon belas kasihan Tuhan. Kesadaran bahwa bangsa dan dirinya melakukan kesalahan menjadikan Nehemia mohon supaya Tuhan berbelas kasihan kepadanya. Karena itulah satu-satunya pengharapan pemulihan mereka. Saudaraku, seorang pemimpin adalah pemimpin yang rendah hati. Tidak merasa sombong, tidak merasa dirinya yang paling jago, yang paling mempunyai segala-galanya dalam kehidupan ini. Sehingga dengan rendah hati dia kemudian memohon belas kasihan Tuhan, bahwa aku adalah merupakan orang yang lemah.
namun dengan segala kekuatan Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan kebaikan. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, banyak orang memohon dipulihkan, namun tak kemudian punya rendah hati, bahkan cenderung memaksa Tuhan dan memerintah Tuhan seakan-akan Tuhan adalah merupakan bawahannya. Tuhan ampuni aku dong, kan saya sudah memohon pengampunan daripadamu. Atau kepada orang lain, ketika ia berlaku salah malah kemudian orang katakan nyolot begitu ya. Dan kemudian mengatakan, kalau aku kan sudah minta maaf, ampuni dong. Tanpa kerendahan hati, maka kemudian kita tak mampu bersikap sebagai seorang pemimpin yang baik. Saudaraku, Nehemia mengajarkan sikap yang benar, sadar bahwa pernah melakukan kesalahan dan datang kepada Tuhan, karena percaya Tuhan adalah Tuhan yang berbelas kasihan kepada umatnya. Tuhan adalah Tuhan yang peduli kepada mereka yang mau datang dengan hati yang hancur. Dari doa ini dinaikkan oleh Nehemia kita tahu, Nehemia menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan dan percaya Tuhan pasti memberikan pertolongan kepadanya dan kepada bangsa milik kepunyaan Tuhan. Nehemia tahu dan menyadari hal tersebut dan mengingatkan kepada mereka yang lebih suka mencari pertolongan yang kelihatannya lebih pasti dari bangsa-bangsa yang lain yang mempunyai kekuatan militer yang lebih kuat. Pemulihan Yerusalem dan kerajaan Yehuda, keamanan bagi umat Tuhan, bukan didapat dari tempat yang lain. Semuanya hanya didapat dari Tuhan. Saudara, inilah sikap utama yang mesti dimiliki oleh seorang pemimpin. Menggantungkan harapannya hanya kepada Tuhan, bersedia mengaku kesalahan, memohon Tuhan yang mengubah hidupnya, karena Dia adalah merupakan Tuhan yang berbelas kasihan dalam kehidupan ini. Hal yang seringkali tidak kita dapati dari pemimpin-pemimpin, termasuk pemimpin pada masa sekarang ini, yang lebih suka mengandalkan pikirannya, kekuatannya, kemampuannya, sehingga dengan apa yang dia miliki, ia merasa kuat, merasa jago, merasa segala-galanya, bisa ngomong sana, ngomong sini, bisa kritik sana, kritik sini. Sehingga kemudian dengan itu semua, kita melihat bagaimana orang-orang menertawakan mereka yang ternyata tak mampu untuk menjadi pemimpin yang baik. Orang-orang yang kemudian menuding orang lain salah, sekalipun jelas-jelas ia melakukan suatu kesalahan, dan yang jarang mau minta maaf. Kalau minta maaf, kalau sudah kepepet, kalau sudah ada bukti-bukti, foto, CCTV, dan lain sebagainya, baru kemudian dengan terpaksa minta maaf. Itu pun seringkali masih dengan kesombongan yang ada. Saudara, kalau dulu ada kata mengatakan mulutmu harimaumu, sekarang kata Renat Kasali, jejak digitalmu adalah harimaumu, katanya. Karena kita bisa melihat pemimpin seperti apakah yang tiba-tiba mengatakan suatu hal yang baik berbusa-busa. Tapi ketika dilihat di jejak digitalnya merupakan orang-orang yang mengatakan sesuatu hal yang buruk di masa lalunya. Saudaraku, doa Nehemia memohonkan pemulihan dengan mengaku dosa, memberikan pernyataan ketergantungan seorang pemimpin kepada Tuhan. Pemimpin yang mengatakan, Tuhan aku lemah dan Tuhan yang menjadi sumber kekuatanku. Saudaraku, mari saudara kita adalah merupakan pemimpin-pemimpin di tempat kita masing-masing. Dalam rumah tangga kita, di tempat kerja, di gereja, dan juga dimanapun Tuhan menempatkan kita. Paling tidak, kita adalah merupakan pemimpin bagi diri kita sendiri. Mampukah kita menjadi pemimpin-pemimpin yang benar, pemimpin-pemimpin yang baik, yang betul-betul kemudian dalam kehidupan kita mau untuk senantiasa mengarahkan, mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Mau mengaku dosa dan kesalahan kita, mau senantiasa memohonkan kepada Tuhan belas kasihan kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Saudaraku, hari ini kita mengawali bulan kepemimpinan. Kita juga akan merayakan perjamuan kudus, mengenang Kristus yang sudah memberikan dirinya untuk umat milik kepunyaannya.
dan yang mengarahkan seluruh hidupnya kepada Bapa. Dialah teladan dalam kehidupan kita. Kasih dan pengorbanan itulah yang kita peringati hari ini dalam perjamuan kudus. Teladan Kristus menunjukkan kepada kita sekalian bagaimana Dia adalah merupakan Tuhan yang maha kuasa. Dia adalah merupakan Tuhan yang mempunyai segala-galanya. Namun Ia rela merendahkan dirinya, mati bagi kita, dan memberikan kehidupan yang baru dalam kebangkitannya. Saudaraku, karena itu mari di awal bulan kepemimpinan ini, kita menjadi orang-orang yang diingatkan, jadilah pemimpin-pemimpin yang setia kepada Tuhan, yang patuh kepada Tuhan, yang menggantungkan harapannya kepada Tuhan saja, yang bersedia mengaku akan segala salah dan dosa kita kepada Tuhan, dan juga kepada sesama kita, dan memohon Tuhan yang mengubah kehidupan kita, supaya dengan semua karya kasih Allah, dengan perjalanan kudus kita pada hari ini pun, kita juga merupakan orang-orang yang diubah oleh Tuhan menjadi pemimpin-pemimpin yang benar, pemimpin yang setia dan taat kepada Tuhan. Amin. Satu doa buat kita sekalian.
Jemaat, mari saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur karena pada pagi hari ini kami boleh beribadah. Terima kasih untuk tempat ini, sekretariat di mana kami boleh melangsungkan ibadah setiap hari Minggu. Terima kasih juga untuk Sekolah Nusa Indah yang juga boleh mendukung pelayanan ibadah untuk GKI Sarwa Indah. Tersedia juga lahan di Dusun 3. Kami rindu untuk membangun gedung gereja di sana. Tuhan berkati kerinduan kami dan pada saatnya nanti kami boleh membangun gedung gereja di sana. Panitia pembangunan yang sementara mengurus proses perizinan di Nusa Loka untuk pendirian gereja di sana. Tuhan berkati panitia, berikan mereka kesabaran dan keteguhan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Dan pada saatnya nanti yang Tuhan sudah perkenankan, gereja itu boleh berdiri di sana. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami. Dalam nama Yesus kami datang kepadamu. Tuhan yang makasih. Bersama-sama kami juga bersyukur kalau hari ini di awal bulan kepemimpinan, kami diingatkan bagaimana sebagai seorang pemimpin dalam kehidupan kami, dimanapun Tuhan menempatkan, supaya kami hanya bergantung kepada Tuhan, mau bersedia untuk memohon ampun dan minta maaf jikalau ada kesalahan, dan senantiasa mengarahkan kehidupan kami kepada belas kasihan Tuhan dalam hidup kami. Karena kami tidak tahu selangkah ke depan kami, namun kami yakin dan percaya Tuhanlah yang punya kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Engkaulah yang paling tahu akan kehidupan kami, dan Engkau yang boleh memimpin kehidupan kami hari lepas hari. Bapa, bersama-sama kami itu semua mohon Engkau yang terus menyertai dan memberkati persekutuan kami, GKI Sarwa Indah. Engkau yang sudah membentuk kami, Engkau yang sudah mempersatukan kami, mempersekutukan kami. Engkau yang juga menyertai dan memberkati akan setiap kesaksian dan pelayanan kami dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh menjadi jemaat Tuhan yang tetap setia kepada arah kehidupan kami, kepada Kristus yang kepala gereja dalam kehidupan kami. Bapa yang kasih, bersama-sama ya Tuhan, kami juga ingin bersyukur bersama-sama dengan saudara kami yang dalam minggu ini berulang tahun. Kami bersyukur bersama dengan Ibu Nur Cahaya Tambunan, kami bersyukur bersama Penatua Ricardo MH Tambunan, kami bersyukur bersama dengan Ibu Kristiana Eni M, kami bersyukur bersama dengan Ibu Marina Ter Octavia Sibuya. Saudara kami yang berulang tahun di minggu ini, Tuhan, Engkau yang sudah menambahkan 1 tahun usia saudara-saudara kami, Engkau yang juga senantiasa memberkati, menyertai, memimpin akan setiap saudara kami dalam kehidupan setiap mereka, dalam keluarga mereka, dalam tumbuh kembang mereka, dalam segala aktivitas dan pekerjaan mereka. Tuhan memberkati dan menyertainya. Bersama kami juga berdoa untuk setiap pemulihan setiap saudara kami yang dalam keadaan sakit dan lemah tubuh. Kami berdoa untuk Ibu Mami Palon.
Kami berdoa untuk Ibu Hana Panjaitan. Kami mendukung doa untuk Ibu Yulia Kristianti. Kami berdoa untuk Bapak Christian Hutagalung. Kami berdoa untuk Ibu Nike Elizabeth Buki. Kami berdoa untuk Bapak Wahyu Hidayat dan Ibu Yohana Triani, ayah dan ibu Penatua Kristen Dewantara. Kami berdoa untuk Ibu Maria Magdalena. Kami berdoa untuk Ibu Tambunan, ibu dari Ibu Tiarat Panggabian. Kami berdoa untuk Ibu Sarah Jaya Sumadi. Kami berdoa untuk Ibu Jumarti. Kami berdoa untuk Bapak RC Siagian. Kami mendukung doa untuk Bapak Rudi Pasaribu. Kami berdoa untuk Bapak Raffles Simamora. Kami berdoa untuk Bapak Sarasi Gandatua Panggabian. Kami mendukung doa untuk Bapak Christian Jefferson Martin. Dan juga saudara-saudara kami yang lain yang tidak kami sebutkan namanya. Mereka yang dalam keadaan sakit, dalam lemah tubuh, Tuhan yang menjamah setiap saudara kami, memberikan kekuatan, memberikan kesembuhan sesuai dengan waktu Tuhan. Tangan kasih Tuhan yang menyembuhkan itu menjamah setiap saudara kami. Bapa, kami juga yang berdoa untuk setiap kami yang datang dalam ibadah ini, baik secara onsite maupun secara online, ketika kami dalam pergumulan-pergumulan kehidupan kami. Biar tangan kasih Tuhan, Ia akan memberikan kekuatan kepada kami dan menunjukkan jalan keluar kepada setiap permasalahan-permasalahan kehidupan kami. Bersama kami juga berdoa untuk rencana penghabisan Penatua Kristen Dewantara. Tangan kasih-Mu yang menyertai dan mempersiapkan semua, sehingga semua boleh berjalan dengan baik dan lancar dalam kebersamaan kami, dalam syukur kami untuk boleh mempunyai seorang pendeta. Kami bersama-sama juga berdoa untuk majelis jemaat dan juga badan-badan pelayanan dalam memimpin jemaat Tuhan di GKI Saro Indah. Tuhan yang senantiasa bersama-sama dengan kami sebagai pemimpin, maupun juga badan-badan pelayanan. Tangan kasih-Mu yang senantiasa menyertai memberkati, memberikan hikmat kepada setiap hal yang dilakukan dan diputuskan, sehingga majelis jemaat boleh menuntun jemaat Tuhan untuk senantiasa mengarahkan hidup dan kehidupannya kepada Tuhan. Bersama kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, khususnya para pemimpin kami ketika di masa-masa krisis ekonomi global pada saat ini. Berikan hikmat kepada setiap mereka, berikan pimpinan dan tuntunan kepada setiap mereka untuk boleh merancangkan dan juga memutuskan apa yang baik, supaya setiap kami boleh bertahan di tengah-tengah masa krisis ekonomi global ini. Berkati sertai juga untuk kami, bangsa Indonesia, yang boleh juga memahami akan keputusan-keputusan yang diambil, sehingga kami boleh kemudian mendukung pemerintah kami dalam keputusan yang baik untuk kebersamaan kami, dan memberikan masukan-masukan yang baik juga kepada pemerintah jika ada hal yang kami anggap salah. Kami juga memohon Engkau yang Maha Kasih yang juga menyertai memberkati untuk kehidupan kami pribadi selepas pribadi, keluarga demi keluarga dalam kehidupan kami. Engkau yang menuntun dan menyertai setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu, dan kalau hari ini kami juga akan bersama-sama untuk menikmati perjamuan kudus, dalam rangka perjamuan kudus sedunia, dalam rangka pembukaan bulan kepemimpinan. Tuhan juga menyertai dan memberkati setiap kami. Terima kasih, kami serahkan doa permohonan kami ini, hanya dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah bersama-sama kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan mengingat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di 1 Tesalonika 3 ayat 12. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain, dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Dalam hidup yang berlimpah kasih Tuhan, kita dimampukan untuk saling memberi, termasuk juga memberi persembahan bagi Tuhan pada saat ini.
Bersama-sama kita memuji Tuhan dari NKB 141, bait 1 dan 2, kasihku padamu tambahkanlah. Bersama-sama kita berdiri, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Engkau cukupkan, bahkan ada kelimpahan. Kami bersyukur dengan persembahan yang telah kami berikan. Kiranya Tuhan memberkati, sehingga persembahan ini memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kami bersama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Utusan kita.
Saudaraku, pergilah, nyatakanlah kasih Kristus kepada dunia. Kami menyatakan kasih Kristus kepada dunia. Jadi sahabat sesama. Sebab kami rindu mempersaksikan kasih Kristus. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya, sekarang dan selamanya. Saudaraku, terimalah berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Terpuji namamu. Amin. Haleluya. Teman-teman, ayo datang di sekolah minggu di gereja jam 8 di hari Minggu. Selamat bertemu. Iya, selamat hari Minggu. Sampai ketemu minggu depan di gereja, adik-adik. Teman-teman, kelas Matius ayo ibadah di kelas sekolah minggu kelas Matius minggu depan jam 8 pagi di gereja. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Ibu Bapak, Jemaat GKI Sarwa Indah, kami mengajak untuk ikut bergabung dalam PA setiap hari Kamis pukul 19.30. Mari bersama belajar dan memahami firman Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Tuhan berkati. Teman-teman, jangan lupa ya untuk ikuti ibadah Komisi Remaja setiap hari Minggu jam 8 pagi di Gereja GKI Sarwa Indah. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Bapa